Selamat pagi anak-anak, selamat hari Rabu. Hari ini tanggal 7 Oktober 2020. Anak-anak akan tetap belajar tentang tema 3, subtema 2. Kira-kira hari ini anak-anak belajar tentang apa saja ya? Yang pertama, anak-anak akan membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Nah, kemarin anak-anak sudah mengetahui atau menentukan kosakata tentang kehidupan ekonomi berdasarkan teks. Nah, hari ini anak-anak mau membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Kemudian yang nomor 2, anak-anak akan menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Gambar seri itu apa? Berarti gambar yang berurutan atau urutan beberapa gambar. Kemudian yang ketiga, anak-anak akan belajar tentang keragaman suku bangsa di sekolah. Berarti keragaman itu menunjukkan keberagaman atau keanekaragaman. Banyak yang berbeda-beda suku atau suku bangsa yang sangat banyak yang terdapat di sekolah. Kemudian nomor 4, anak-anak akan belajar tentang sikap menghargai keberagaman di sekolah. Dan juga belajar tentang kesetaraan nilai sekelompok uang. Banyak ya yang akan kita pelajarin hari ini, tapi tenang saja, kita akan belajar pelan-pelan sehingga anak-anak dapat mengerti dengan baik. Kita mulai ya. Yang pertama, anak-anak akan belajar membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Nih di sini ibu punya cerita singkat tentang Dimas. Kita mau baca pelan-pelan dulu. Ingat, kita mau belajar membaca dulu supaya memahami kalimat, memahami cerita. Setiap hari Dimas mendapat uang saku. Dimas menggunakan uang sakunya untuk membeli makanan di kantin. Dimas tidak lupa menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. Ia ingin membeli tas baru dengan uang tabungannya. Ia ingin membeli tas di koperasi sekolah. Sekarang, dari kalimat cerita tersebut, kita ingin tahu nih, kira-kira kosakata-kosakata yang berhubungan dengan ekonomi atau menceritakan tentang kehidupan ekonomi yang mana? Benar, yang ditebalkan. Apa saja itu? Uang, kantin, tabungan, membeli, dan koperasi. Nah, itu adalah kosakata yang berhubungan atau yang membahas tentang kehidupan ekonomi. Nah, dari situ nanti anak-anak akan belajar membuat kalimat dari kosakata tersebut. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu kalimat itu apa. Sebelum bisa membuat kalimat, kita harus tahu kalimat itu apa. Kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata. Gabungan dari beberapa kata. Nah, agar bisa membuat kalimat dengan baik, kalian harus mengetahui arti kata terlebih dahulu. Contohnya, tadi dari kata-kata yang sudah Ibu sebutkan, yang ditebalkan tersebut, kita harus tahu artinya seperti tabungan. Tabungan itu apa? Yaitu tempat menyimpan uang. Uang itu apa? Alat tukar. Alat tukar resmi. Oke, kemudian apa lagi? Banyak ya, seperti koperasi. Tadi yang ditebalkan itu artinya adalah tempat jual beli yang ada di sekolah. Benar, salah satunya ya. Nah, dari kata tersebut yang sudah diartikan, kita mau membuat kalimat. Nih contohnya. Ibu kasih contoh dari kata tabungan. Tabungan itu artinya tempat menyimpan uang. Kalimatnya bagaimana? Ingat, kalimat itu terdiri atas beberapa kata. Jadi kita buat uang tabungan Robi semakin banyak. Itu juga termasuk kalimat. Uang tabungan Robi semakin banyak karena
dia disiplin menyisihkan uang jajannya. Nah, itu adalah salah satu contoh membuat kalimat berdasarkan kata. Sejauh ini mengerti? Ibu harap mengerti ya. Nah, sekarang setelah Ibu berikan contoh, kita mau belajar untuk membuat kalimat dari kata-kata yang ada di bawah ini. Terus, sebelum membuat kalimat tersebut, sebaiknya pahami dulu makna kata-kata tersebut supaya bisa membuat kalimat dengan baik. Contohnya, 1. Uang. Uang itu apa tadi? Adalah alat tukar sah dalam proses jual beli artinya. Kemudian bagaimana dengan kalimatnya? Misalnya, pagi ini Ibu memberikan uang kepada Doni untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari di pasar, misalnya seperti itu contohnya. Kemudian bagaimana dengan kasir? Coba kita kerjakan yang nomor 2. Apa arti kasir? Anak-anak coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau tidak tahu artinya. Begitu juga dengan membeli. Nanti cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan cari artinya. Coba yang di nomor 3. Artinya membeli apa? Proses. Salah satu proses perdagangan di mana seseorang itu melakukan kegiatan beli dan biasanya dilakukan di pasar, di sekolah, dan di tempat-tempat yang melakukan proses jual beli. Itu contohnya. Artinya, bagaimana dengan membuat kalimatnya? Misalnya, Doni membeli bubur kacang hijau di pagi hari. Itu nomor 3. Nah, nomor 4 dan nomor 5 juga seperti itu. Artikan dulu kata-kata ini, kemudian baru buat kalimatnya. Nomor 5 juga begitu. Kemudian, kita mau belajar menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Nah, gambar seri itu apa? Gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Jadi, rangkaian gambar atau urutan gambar yang membentuk suatu cerita. Gambar seri dirangkai dengan tema tertentu. Misalnya tema kehidupan sosial. Nah, banyak ya, tidak hanya seperti itu. Misalnya juga tema kehidupan ekonomi atau misalnya tentang gambar seri yang menceritakan tentang cara berjualan atau cara membeli atau proses jual beli yang ada di koperasi, itu juga bisa. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar berseri. 1. Anak-anak harus amati dulu gambar-gambarnya dengan seksama. Yang kedua, anak-anak perhatikan kejadian yang ada pada gambar tersebut. Yang ketiga, buatlah gambar satu persatu buatlah kalimat satu persatu sesuai gambar yang sudah anak-anak perhatikan tersebut. Yang keempat, gabungkan kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu atau menjadi cerita yang utuh yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, itu caranya atau langkah-langkahnya membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Kemudian di sini Ibu ada contoh. Ibu memberikan contoh, ada gambar berseri, gambar 1, 2, 3, dan 4. Coba diperhatikan dulu sebelum kita membahas tentang gambar ini. Perhatikan dulu gambar tersebut dengan baik. Ibu akan beri waktu. Sudah? Kalau sudah, nih kita akan membahas tentang gambar berseri tersebut. Gambar seri ke-1. Bagaimana cara membuat ceritanya? Pada suatu hari,
Edo, Beni, dan Udin sedang bermain pasir di pinggir pantai. Nah, itu untuk cerita yang pertama. Cerita gambar berseri kedua bagaimana? Setelah selesai bermain, mereka pulang untuk menyantap makan siang. Beni mencuci kedua tangannya, sementara Edo langsung mengambil makanan yang sudah tersedia tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang gambar ketiga. Keesokan harinya, Beni, Udin, dan Edo berjumpa kembali. Beni dan Udin terlihat sangat ceria, sementara Edo terlihat murung. Nah, bagaimana dengan gambar keempat? Sore harinya, Beni dan Udin mendapat kabar bahwa Edo sakit. Mereka langsung menjenguk Edo di rumahnya. Ternyata Edo sakit karena sehabis bermain pasir tidak mencuci tangan dan langsung memakan makanan yang tersedia. Nah, itu tadi adalah contoh dari bagaimana membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Jadi diperhatikan dulu gambarnya, baru buat ceritanya dengan bahasa yang baik tentunya. Sekarang kita membahas tentang keberagaman suku bangsa di sekolah. Nah, seperti anak-anak ketahui bahwa negara Indonesia itu punya banyak sekali suku bangsa. Ada Batak, Jawa, Bali, Dayak, kemudian Melayu, kemudian apa lagi? Sunda, kemudian Papua atau Irian Jaya. Kemudian banyak sekali sehingga satu sama lain punya ciri khas masing-masing. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini adalah gambar tentang keberagaman suku bangsa. Bisa kita lihat dari keberagamannya itu dari cara berpakaiannya, cara berbicara, aksen yang dia punya, kemudian bentuk tubuhnya itu juga berbeda-beda. Karena itu dinamakan keberagaman suku bangsa. Nah, sekarang kita mau belajar tentang keberagaman suku bangsa yang ada di sekolah. Di sekolah itu ternyata juga terdapat banyak sekali suku bangsa di dalamnya. Bukan hanya siswa, tetapi juga guru, tetapi juga semua anggota yang ada di sekolah. Nih, sekarang kita mau bahas tentang suku bangsa dulu. Suku bangsa itu berarti suatu kelompok atau golongan. Nah, di Indonesia sendiri ada berbagai macam suku bangsa. Dan di dalam kelasnya anak-anak sendiri, di kelas 2B ataupun 2A ataupun kelas yang lain, itu tentunya di dalam kelas itu terdapat banyak suku bangsa, terdapat berbagai suku bangsa. Nah, walaupun berbeda suku bangsa, satu sama lain harus tetap hidup rukun dan saling menghargai, tidak saling membeda-bedakan ataupun tidak mau berteman dengan suku yang berbeda dari diri sendiri. Misalnya, Batak hanya mau berteman dengan Batak, terus kemudian Sunda hanya mau berteman dengan Sunda. Misalnya yang keturunan Chinese harus berteman dengan Chinese, tidak seperti itu, tapi semuanya harus menjadi satu dan saling menghargai. Nah, sekarang Ibu mau memberitahu beberapa suku yang ada di Indonesia, seperti suku Baduy. Kemudian dia adanya di Banten daerahnya. Kemudian suku Batak itu ada di Sumatera Utara. Kemudian suku apa lagi? Sunda ada di daerah Jawa Barat. Betawi sendiri itu adalah berasal dari DKI Jakarta. Dan Jawa itu berasal dari Yogyakarta. Nah, ini contoh saja ya beberapa suku dan asalnya dari mana. Seperti itu. Kemudian kita sudah membahas tentang suku, keberagaman suku, kemudian bagaimana sikap menghargai keberagaman yang ada di sekolah sendiri. Nah, di sini Ibu menuliskan bahwa keberagaman teman-teman di sekolahmu itu harus saling menghormati, tidak boleh saling mengejek teman lain, berteman baik tanpa membeda-bedakan,
Nih dalam bermain semuanya diajak, tidak ada yang dibeda-bedakan. Mau kulit kamu putih ataupun sawo matang, mau mata kamu sipit ataupun mata kamu belok, mau kamu berasal dari Sunda ataupun berasal dari Jawa, semuanya saling menghormati satu sama lain dan tidak membeda-bedakan. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kesetaraan nilai sekelompok uang. Di pelajaran sebelumnya, di hari sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang kesetaraan nilai. Misalnya, ada uang, ada jumlah nominalnya 5.000. Nah, 5.000 itu berapa uang yang bisa disetarakan? Misalnya ada 2.000, kemudian 1.000 yang nilainya sama, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Kita mau apa? Kita mau pasangkan kelompok uang berikut yang bernilai sama. Masih seperti kemarin, nilainya sama. Misalnya contohnya yang pertama ini ada jumlah uangnya berapa? 1.000-annya ada 2, berarti 2.000 benar. Kemudian kita lihat di sini, yang manakah yang sama nilainya? Gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Gambar ketiga, benar sekali. 2.000 di sini, jumlahnya 2.000 di sini sama dengan jumlahnya yang ada di sini. Nilai yang di sini sama dengan nilai yang ada di 2.000 di sini. Berarti ini dihubungkan ke sini. Kemudian dengan 5.000 bagaimana? Yang manakah yang merupakan atau yang memiliki nilai yang sama? Yang ini benar, ada 2.000, 2.000, dan kemudian 1.000. 2.000 ditambah 2.000 sama dengan 4.000. 4.000 ditambah 1.000 sama dengan 5.000. Samakah nilainya dengan yang di sebelah kiri ini? Sama, berarti kita hubungkan karena jumlahnya atau nilainya sama. Kemudian coba lihat gambar ketiga. 500-nya ada 2, berarti 2 dikali 500 atau 500 ditambah 500 sama dengan 1.000, benar. Nilainya adalah 1.000. Berarti sama dengan yang gambar pertama yang ada di sini. Boleh dihubungkan. Nah, itu tadi tentang memasangkan kelompok uang yang bernilai sama. Antara kiri dan kanan nilainya sama. Sekarang Ibu mau ajak anak-anak lagi untuk melihat. Masih seperti tadi. Di sini ada uang 5.000. Kira-kira di sini yang bisa dicocokkan atau memiliki nilai yang sama yang mana? Apakah ini? Bukan. Apakah ini? Bukan. Apakah ini? Coba kita hitung dulu ya. 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 tambah 1.000 atau 5 dikali 1.000 sama dengan 5.000, benar. Berarti yang pertama ini dihubungkan ke gambar yang terakhir yang ada di sebelah kanan. 5.000 dengan 5.000 nilainya sama. Bagaimana dengan 2.000? Yang ini benar, 2.000. 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000 dihubungkan. Nah, ini 1.000. 1.000 bagaimana 1.000 rupiah? Yang mana? Apakah ini ataukah ini ataukah ini? Yang ini benar. 500-nya ada 2 atau 2 dikali 500 atau 500 ditambah 500 sama dengan 1.000. Kita hubungkan. Kemudian yang 4 sudah ada di sini. Kemudian terakhir 500. 500 itu nilainya yang mana yang sama dengan di sini? Berarti ada di sini. 100 ditambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 500. Dihubungkan. Jadi kita sudah menemukan nilai mata uang yang sama. Nah, tugas hari ini bagaimana? Tugas hari ini anak-anak akan mengerjakan soal. Yang pertama menjawab pertanyaan atau mengisi titik-titik yang ada di sini. Ingat, tulis soalnya ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru dijawab. Setelah menulis soal baru dijawab. Nomor 1 contohnya, sikap berani dilambangkan dengan warna apa? Kemudian 2, kita bermain dan kita mengaku kalah dinamakan apa? Di sekolah yang rambutnya dikepang 2 adalah anak apa? Kemudian Bobby suka makan bakso. Kesukaan Bobby adalah apa? Suku Dayak berasal dari
apa. Nah, kemudian di sini ada anak-anak mau membuat kalimat. Ini berbeda ya tugasnya. Yang satu mengisi titik-titik, yang satu akan membuat kalimat dengan kata yang ada di bawah ini. Kata uang, kasir, membeli, koperasi, dan tabungan. Jangan lupa buat kalimat uang. Misalnya nomor 1, Ibu kasih contoh. Ibu memberikan uang kepada Dino untuk membelikan beras di warung, misalnya contohnya seperti itu. Tergantung anak-anak sekreatif mungkin ya. Jangan lupa kita udah belajar kemarin ya, kalau kalimat itu ada subjek, predikat, objek, seperti itu. Ada kalimat yang baik dan benar. Oke, sekarang setelah itu apa yang harus dilakukan? Setelah melakukan tugas ini, mengerjakan tugas ini, anak-anak jangan lupa untuk beri nama, beri kelas keterangannya, kemudian kirim ke Microsoft Teams hari ini. Ditunggu. Terima kasih. Selamat mengerjakan and good luck.